Kalau misalnya kita full regen, kita one pedal driving, itu sama sekali mereka nggak mencet rem sama sekali. Kita ngelepas gas, mobilnya nahan seperti ngerem, tapi itu mengembalikan energi kembali lagi ke baterai. Kita kasih solusi. Indonesia butuh Anda, Om Mobi. Bahaya nih. Apa ngapain? Ini ada isu-isu yang harus dibenarkan nih. Ini nggak tahu nih apakah dari oknum mafia-mafia tertentu. Kita lihat. Ada apa? Mungkin menekan angka permintaan dari mobil listrik kali ini. Karena ada yang tidak suka mungkin, jangan-jangan. Atau seperti apa, lihat. Studi ya, ini menemukan hasilnya adalah debu kampas rem mobil listrik lebih bahaya dari emisi mesin diesel. Untung aja gue nggak jadi beli tuh. Kenapa nggak mau punya mobil listrik? Karena takut debu remnya? Iya, gue tuh ramah lingkungan. Gue tuh ESG banget anaknya. Tahu nggak rem mobil listrik sama mobil biasa tuh sama? Tahu nggak mobil listrik lebih sedikit memakai rem daripada mobil biasa? Masa sih? Iya, karena mobil listrik itu dia pakai ada regen braking. Kita ngelepas gas, dia ada tergantung tipe mobilnya, otomatis regen braking, dari mobilnya ngerem, energi dari putarannya itu balik lagi ke baterai tanpa menyentuh rem. Saya awam-awam gini butuh edukasi memang. Iya, jadi mobil listrik, mobil hybrid. Ya, apabila kita mengurangi kecepatan sebelum remnya itu bekerja, dia akan membalikan energi dari putar kembali lagi ke energi listrik, masuk lagi ke baterai. Tapi ini University of Southampton loh yang buat penelitian, Dr. James siapa gitu dari namanya. Bayangkan ketika IKN akan terrealisasi, semuanya 80% bahkan akan ada mobil listrik di sana, Om Mobi. Jadi saya lagi mau bantu biar minatnya jadi tinggi nih. Iya, bacaannya apa? Coba baca, jangan judulnya doang. Ini bawah-bawah baca, bawah Detik Auto. Penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi tembaga yang lebih tinggi di beberapa kampas rem atau brake pad dikaitkan dengan peningkatan efek berbahaya pada sel-sel sensitif di paru-paru manusia akibat partikel yang terhirup. Bahaya memang. Sebuah studi dari Universitas Southampton menemukan partikel mikroskopis yang dipancarkan dari beberapa jenis kampas rem mobil listrik dapat lebih beracun daripada partikel yang ditemukan dalam knalpot kendaraan diesel. Namun, berdasarkan penelitian terbaru, ada ancaman kesehatan juga yang timbul dari mobil listrik. Tapi berarti ke mobil listrik dan mobil bensin juga kan? Sama aja. Semuanya sama-sama pakai rem. Pakai rem? Iya, tapi pakai rem yang sama. Kenapa mobil listrik? Brake pad sama. Tapi kenapa yang disorotinya mobil listrik, Om? Ya mungkin lagi ramenya mobil listrik kali yang dibahas. Nggak tahu, tapi ya clickbait kali, clickbait. Ini ini tidak bilang khusus untuk mobil listrik kan? Bilang nggak? Itu timbul dari mobil listrik, Om. Yang juga timbul dari mobil listrik. Maksudnya biar apa nih? Biar orang kembali minat kepada bensin. Ya nggak tahu, enggak, mungkin ini berita akan lebih menarik kalau misalnya bawa mobil listrik, ya kan? Soalnya ini 2 jam yang lalu, makanya saya langsung kontak Anda. Nah ini gini loh, rem pada kendaraan, mau listrik, mau bensin, mau diesel, mau tenaga uap, pakai rem yang sama. Namun yang berbeda itu adalah material brake pad-nya. Ya kan? Material brake pad mungkin ada yang mengandung ada yang beracun, ada yang pakai apa tuh namanya tadi? Asbes. Asbes. Nah, ada juga yang enggak gitu loh. Maksudnya tuh itu bukan mobil listrik. Justru mobil listrik ya, brake pad-nya itu lebih lama kita nggantinya. Jadi misalnya mobil bensin udah ganti brake pad mungkin 3 kali, mobil listrik 1 kali. Oh, itu faktanya begitu? Ya bukan faktanya, dulu katanya. Tapi memang kalau kita pakai mobil listrik itu kita tuh jarang ngerem. Nih ya, kalau kita pakai mobil listrik seperti Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 yang keluarga-keluarga itu, kalau misalnya kita full regen, kita one pedal driving, ya, itu sama sekali mereka nggak mencet rem sama sekali. Kita ngelepas gas, mobilnya nahan seperti ngerem, tapi itu mengembalikan energi kembali lagi ke baterai. Tidak nyentuh rem sama sekali. Begitu ceritanya. Kalau mobil listrik justru kalau memang ada kampas rem yang mengandung racun, mobil listrik itu pasti lebih sedikit mengeluarkannya.
dibanding mobil internal combustion biasa. Nah, ini Gitu. harus clear nih, karena kan kita pengen energi hijau nih negara ini. Ekonomi tumbuh, ekonomi hijau, ekonomi biru. Itu kan rame tuh. Nah, jadi biar jangan ada ditunggangin di pelintir-pelintir begini. Kesana tuh kita lagi pada pengen hijrah ke listrik semua. Ini kan juga timbul dari mobil listrik. Bukan, ini dari semua mobil, termasuk mobil listrik. Gitu kan maksudnya begitu. Tapi kalau dari berita ini yang paling berbahaya dari bensin, diesel sama listrik, kalau edukasi inilah ya. Ini apa? Kalau memang rem, kalau misalnya kita pukul rata semua rem itu mengandung racun, ya kan? Mobil listrik paling tidak beracun karena paling sedikit ngerem. Oh, logikanya gitu ya? Iya, paling sedikit ngerem ya? Iya. Bukan karena dia terotomatisnya si katanya agak ngehambat itu jadi otomatis remnya bekerja, nggak gitu? Enggak ngerem kita bisa berhenti. Ya itu sistemnya nggak narik ke Kembali dia enggak ya? nyentuh brake pad. Mobil listrik itu ya Pak yang sudah canggih-canggih dia bisa sampai berhenti total tanpa nyentuh rem. Wah, mungkin di ujungnya dia ada otomatis ngeremnya, mungkin ya. Tapi pada saat dari kecepatan tinggi 100, kita ngelepas gas tuh, kita regen brake-nya kita maksimalin. Ngerem tanpa sampai berhenti tanpa kampas rem itu bekerja. Tanpa rem mobil itu bekerja. Tapi mobil bisa kecepatan berkurang drastis. Oh itu, ini edukasi. Dan itu menjadi listrik lagi balik ke baterai. Baterai itu kalau kita naik mobil biasa, itu kayak jadi bensin lagi di tangki kita gitu loh. Okay. Iya kan? Oke. Kayak jadi bensin lagi. Nah, mobil hybrid kenapa hemat? Karena itu menjadi listrik kembali ke dalam baterai hybridnya. Mobil biasa kembali ke bensin lagi. Iya, kalau mobil biasa kan nggak bisa jadi bensin. Kita nggak bisa memproduksi bensin. Iya. Kan? Anggaplah begitulah, jadi kayak bahan bakarnya lagi. Bahan bakarnya lagi. Kalau mobil hybrid bisa menjadi energi lagi di baterai hybridnya. Gitu. Konsepnya begitu. Makanya mobil hybrid dan mobil listrik, kampas remnya pasti lebih jarang ganti. Jadi dong kita beli Cybertruck-nya. Oh jadilah. Jadilah Cybertruck itu setir kiri ya Mas? Setir kiri. Setir kiri apa setir kanan sih? Kacanya gelap semua tuh nggak kelihatan. Hah, kiri ya? G-Dragon masuknya di pintu kanan. Iya. Kenapa ininya G-Dragon? Soalnya aku ngeliatnya G-Dragon. Oh, G-Dragon. Harganya berapa sih, Om? Hah? Mobil Tesla yang itu? Nggak tahu, belum sempat nanya. Kemarin baru mau nge-review. Katanya mobilnya laku. Umurnya sih 5 miliar. Oh, 5M doang ya? Doang, siap. Kalau bicara emisi ya, kemarin ke Jepang. Jepang itu tahu nggak mobil listrik di jalanan hampir nggak ada. Hah? Bukannya dia kayak melek teknologi banget? Melek teknologi banget orang Jepang. Lah kok bisa jadi bensin? Masa bisa nyaman di bensin dulu? Iya, di jalanan isinya mobil hybrid semua. Atau yang diesel juga masih ada, tapi hybrid tapi semua. Nggak, mobil listrik hampir nggak ada. Padahal chargeran ada di mana-mana kita bisa lihat. Lo nanya nggak Om, itu alasannya kenapa? Hah? Nanya nggak ke orang Jepang ya? Mereka pasti nggak mau beli mobil listrik, ya kan? Hah? Kok bisa? Hah? Karena mobil listrik Jepang sedikit. Yang buatan Jepang. Oh, ini politik ekonomi antar negara. Ini gue yakin sih ke situ arahnya. Kenapa begitu? Mungkin bukan mereka nggak percaya listrik ya. Mereka nggak percaya kalau listrik itu tidak datang dari negaranya dia mobil listriknya gitu ya. Oke. Tesla ada juga kan sana. Tapi sedikit sekali. Mobil listrik sedikit sekali. Atau dia juga kalau kita ngomonginnya produksi berarti kan dia nggak punya bahan baku. Harus ngambil dari natural resources negara yang nikel. Jepang pinter. Oh, minyak nggak punya kok. Oh iya. Minyak aja nggak punya. Ya kan? Menarik ya? Mereka nggak bikin mobil listrik. Sekarang mobil listrik merek Jepang itu sedikit sekali. Apa sih? Ya Nissan Leaf, Nissan Ariya, Honda i, Toyota BZ4X. Banyak itu. Lexus. Sedikit itu untuk mereka kan bikin mobil banyak sekali modelnya. Yang listriknya cuma segitu-segitu aja. Toyota cuma punya BZ4X sama BZ apa gitu yang kerja sama Cina juga. Lexus ada Lexus ya pokoknya Lexus yang listrik adalah ya RZ. Tapi kalau masih di mobil listrik nih ya, gue penasaran agak nyebrang dikit tapi masih satu tema lah. Berarti masih yakin bahwa
agak sedikit ekonomi dikit ya. Hmm. Kalau minatnya tinggi, gara-gara klarifikasi ini kan, edukasi ini gitu ya. Terus sehingga Indonesia jadi listrik-listrikan lah. Otomatis kan jadi hijau, lebih green, apa segala macamnya. Itu masih ada harapan ya berarti ya? Masih ada harapan. Coba Oke. gini loh. Di Jepang yang mobil listriknya sedikit, nggak ada polusi. Oke. Ya kan? Oke. Nih di Jakarta ini polusinya banyak banget, entah dari Kiriman. PLTA Oh, atau bisa juga dari PLTU maksudnya. PLTU sorry. Hah? Sama air ya? Air, Ya, uap. Iya, Iya, polusi mah uap. uang bukan? Tenaga uang. Tenaga uang. Ya. Itu Atau bukan dari polusi kalau tenaga uang. Atau dari kendaraan roda 2. Oh ya. Nah, kalau Jepang kan sedikit. Oh ya. Ya kan, Oke, motor-motor oke. kecil tuh. Nah, ya mungkin bisa juga dari situ, tapi ya nggak tahu deh, penelitiannya silakan cek sendiri ya, daripada salah ngomong nanti viral. Ya, Ya. betul. Tapi Anda memastikan bahwa tidak ada tunggangan dari mafia-mafia pengusaha oknum-oknum tambang minyak? Enggak. Soalnya kan kayaknya kesannya dijelekin banget gitu, biar pada kita balik lagi ke minyak, enggak ya? Enggak. Saya tabayun pada Anda kan tahu. Indonesia gemur-gemur mobil listrik itu pokoknya udah benar. Ya. Udah benar intinya. Jalur kita tuh udah benar, dikasih benar. insentif, Ya. dikasih kenikmatan anti ganjil genap, bla bla bla. Itu udah jalurnya sih udah benar. Oke. Ya kan? Nah, sekarang giliran mobil hybrid nih. Jadi nggak sih mobil hybrid jadi dapat sesuatu juga ya? Emang ada isunya begitu? Udah keringanan nih. Apa Jadi ya? keringanannya apa? Subsidinya apa? Apa pajak? Di pajak dikurangin berapa? Iya, udah lebih murah lah. Iya, lebih. Udah lebih murah lah. Tapi belum kali ya, belum. Nggak tahu udah berlaku belum sih? Coba cari aja. Silakan komentar di bawah. Ini kan buat ngisi-ngisi komentar Iya, iya, engagement. Orang ketik. Ah. Hah? Awas, Iya, awas judul-judul tuh. Iya, Di bener. report yang Nih kalau judul-judul. mau engagement berita ini. Apa? Wow, mobil mewah hasil koruptor Hmm. di Indonesia dari Jeep Rubicon hingga Shelby Mustang, KPK lelang barang rampasan. Luar biasa. Terus siapa tuh fotonya di bawah? Coba lihat. Terus siapa tuh? Didot. Siapa Hah? sih? Paman Didot. Ini tim kita. Itu dibaliknya siapa? Lu ya? Gua. Lah, iya benar. Itu gua dibaliknya. Ini Paman Didot nih tim kita. Paman Didot. Ahli mobil tua. Ini siapa? Ini yang dari siapa namanya koruptornya? Ini bukan koruptornya, anak gua. sorry. Kayak lu nih. Nah, Mobilnya. Kira ini siapa? Enggak, tuh? ini tuh mobilnya. Nggak tahu. Oh, Mereka nggak nggak bilang ini X siapa, gara Nah. korupsi apa. Mereka nggak bilang, tapi ya dilelang aja. Lebih Dan murah dong. Kita liput itu bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Jadi, Kok lebih mahal sih? nah itulah mekanisme lelang, ya kan? Orang kalau ada yang minat sekali ya bisa lebih tinggi. Justru kan hancur value-nya Enggak gara-gara juga. bekas koruptor. Enggak juga. Ini ada videonya kok nih. Laku berapanya? Oh. Nih. Wih, asik juga nih, main otomotif kita mau tahu tuh. Selain mobil mewah, KPK juga melelang sepeda motor. Gue ikutan ini. Oh ya? Ikutan. Gue mau ngambil dua. Kita mau ambil 2 barang ya waktu itu. Harley sama ada Chevrolet pickup. Jadi mahal tuh karena ngebit ya, karena lebih berani ya. Jadi dia naikin harga lagi Iya, gitu ya. iya. Oh. Jatuhnya jadi lebih mahal. Ini mah di market lebih murah gitu kan. Ya udah orang ya itulah lelang. Ya kan kalau ada orang minat sekali harganya bisa lebih tinggi. Abis itu dijual lagi. Sama orang yang beli. Iya. Ya nggak tahu bisa jadi dipakai. Kan gini loh, yang dilelang ini mobilnya belum tentu bersurat. Ada suratnya, bukan bersurat ya, ada suratnya. BPKB, STNK. Kayak kan 2 surat kendaraan yang penting nih. Ada juga nggak ada BPKB-nya, ada yang nggak ada STNK-nya, ada juga yang nggak ada dua-duanya. Tentu yang nggak ada dua-duanya lebih murah dong, ya kan? Ya. Nah tapi kok bisa ini jadi mobil bodong dong, motor bodong dong. Nah setelah ada risalah lelang, kita menang lelang, kita bisa ngajuin BPKB baru, keluarin baru. Di pemutihan. Ngeluarin Apa sih namanya? BPKB baru di apa? Samsat ya. Memang BPKB sebelumnya kenapa? Hilang, nggak ada. Oh, hilang. Pada saat KPK merampas, BPKB-nya nggak dapat. Oh. Atau jangan-jangan memang bodong dari dulu dia belinya. We don't know, bisa jadi. Bisa jadi itu model bodong. Oke. Wah, jadilah punya suratnya. Iya. Itu mobil. Dahsyat. Iya, tapi itu ini seru. Kemarin kita bahas itu rame sekali ya. Iya. Dan mereka bukan hanya mobil dan motor, juga ada tas-tas Hasil ibu-ibu, rampasan KPK hasil juga. rampasan KPK. Push. Dan Boleh di pesen situ- nggak? Hah? Yang punya Harvey Mois ada nggak?
Nggak tahu, mereka nggak pernah disebut ini bekas punya siapa. Ya kan kenapa sih dong tawa-tawa? Lah kan emang branded pasti. Saya kan pengen punya cita-cita barang-barang branded tapi mungkin belum sampai. Siapa tahu dia punya. Jadi 20 tahun. Enggak usah bahas itunya hukumannya. Kita lagi bahas lelangannya. 5 tahun. Oh, Enggak usah 6 dilanjutin. tahun Enggak usah lanjutin, enggak tahu saya. Lagi banding. Biarin aja. lagi banding lagi. Boleh nggak ngomongin pantasnya berapa tahun sih? Boleh nggak ngomongin hukum orang nggak? Boleh nggak? Santai aja, kita bahas ini dulu Iya, aja. Iya. Jadi barang-barangnya banyak. Mobil, banyak mobil ya. Banyak tas, mobil, terus segala banyak di situ. Jadi ini baru tahu juga KPK tuh melelang barang itu waktu itu kita. Ini gue baru tahu juga sama KPK bisa melelang itu. Kenapa ya? Itu keuntungannya berarti gimana ya caranya? Maksudnya biar ada nilai atau margin atau segala macamnya, nggak ada urusan dimonetisasi? Nggak ada intinya. Cuma karena penuh aja di gudang gitu? Bukan. Mereka harus menjual semua barang-barang rampasan itu untuk mengembalikan uangnya ke negara. Oh, gitu. Karena ya, jadi negara, lebih tinggi, lebih baik, mekanisme terbaik adalah lelang. Oh iya, kan pastinya disita negara ya. Iya, tuh duitnya balik ke negara. Oke. Gitu ceritanya. Jadi kan dari negara kan pasti kan untuk subsidi buat rakyat lagi kan? Ya, iya. Yang nggak tahu tuh ke kantong mana di negara, terus penggunaan buat apa ya nggak ngerti. Udah jadi satu ember masuk semua kali. Iya, pastilah kan, pasti kan buat rakyat. Buat rakyat. Dananya kan buat bantu. Bantuan gitu. Iya, kan. nggak tahu juga sih buat apa aja. Enggak, emang ke situ lah. Hah? Emang ke situ. Situ ya. Iyalah. Nah, tapi kalau ngomongin bantuan, sama halnya dengan Omobi juga ternyata bantu orang-orang, bahkan nggak cuma sekedar di Indonesia tapi di Jepang juga loh, keren. Saya punya datanya. Tapi apa yang pasti itu? ini uangnya juga bukan pakai uang dari rampasan OTT KPK kan? Oh, bukan. Oh, enggak. Bukan. Oke, ini ya. Ini ada Om ini ya. Fitra, Om Ridwan juga bareng. Iya. Jadi gini. Ini nggak sengaja. Kita lagi di Jepang nih bertiga. Iseng lah malam-malam, di malam terakhir kita ngumpul satu kamar. Ngapain ya? Live yuk. Oh ya, oke, live. Udah lama nggak live kita. Live-nya di mana? Rebutan deh biasa. Di gue. Udah, semua masing-masing live aja di tempat masing-masing tapi beda-beda platform. Om Fitra ini di apa platformnya? Om Fitra di Instagram. Om Ridwan di apa namanya? Tokped TikTok. Ya. Orang tua ya udah nggak tahu istilah platformnya sekarang. Bos, ini sekarang era TikTok. Tokped. Mau belanja TikTok lah. Terus sama satu lagi Omobi di YouTube. Yang gede siapa? Di channel Omobi. Yang paling gede? Ya, masing-masing gede. Terus tahu-tahu kita iseng-isengin Ridwan ketika di dalam TikTok itu kita nyebut Instagram. Jadi di TikTok itu kita nyebut Instagram ke band. Diisengin sama Om Fitra Instagram ke band. Emang bapak-bapak kalau udah ngumpul isengnya kelewatan ya. Iya, tapi anyway jatuhnya akhirnya di Omobi. Kenapa yang menarik itu di live YouTube Omobi saat itu karena ternyata bisa disawer. Oh, YouTube ada begituan sekarang ya? Thanks. Rupiah, bukan fitur rupiah thanks nih, berapa rupiah. Jadi nanti nongol di komen. Misalnya Om Dery ngirim duit, nongol tuh Om Dery berapa rupiah gitu. Terus dia bisa sambil nanya pertanyaan. Oh udah, pokoknya ngasih duit, kita jawab pertanyaannya, ya kan? Oh. Terus yang bacain biasanya Ridwan tuh, karena susah, kecil. Ya. Nah terus ini orang-orang ngapain ya ngasih duit ke kita ya? Ngasih 10.000, 20.000 gitu ya. Oke, ini gini deh. Kalau yang ngasih uangnya kita sumbangin. Bush. Gitu. Ya habis kan ujung-ujungnya berapa sih ya gitu ya? Iya. Sombong kali ya. 10.000, 20.000. Ujung-ujungnya berapa coba donasinya berapa? Total. Belum belum kelar cerita. Terus? Lupa kan sampai mana tadi? Oh, ini. Sawer. 10.000, 15.000. 10.000 ya. Nah, terus oke nih kita sumbangin ke yatim piatu. Yatim piatu ya. Mana? Ridwan langsung. Oh, ke masjid di Yokohama aja. Kan kita nginepnya di Yokohama itu. Masjid di Yokohama. Ya, masjid di Yokohama. Gue juga nggak tahu. Ya, ada masjid di Yokohama. Yaudah, masjid di Yokohama. Nanti kalau misalnya sumbangan totalnya ini mencapai 5 juta. Ya, kita akan menceritakan aibnya Om Fitra. Ya, langsung deh, cepet ya. Aibnya Om Fitra kita ceritain aja sini ya.
Apa sih emang? Aibnya Om Fitra tuh dulu tuh dia pernah main sinetron. Jadi pembalap Emang iya? gitu ya. Iya. Sinetron apaan? Nah, tuh. Mana sih? Mana? Ini siapa ya? Tuh, Ini bukan kali. itu dia. Emang iya bukan? Culun banget ya. Emang iya? Coba ulang-ulang pos. Pos. Emang Om Fitra itu? Culun banget. Parah. Iya lagi. Iya lagi. Multivision Plus ya? MVP tuh. Iya. Masa sih? Iya bener. Mirip kali. Bener gak sih? Dia lah, siapa lagi? Cengar-cengir Cengar-cengir gitu. Nah, itu di YouTube Omobi juga udah ada ini kok. Live-nya masih bisa dilihat. Oke. Oh iya bener. Masih itu ya. Iya, itu kalau gua dari situ gua palak tuh anak tuh. Karena kelihatan lugu ya. Iya. Oh, ini sinetron apa film layar lebar? Enggak, sinetronnya. Ini siapa ya? Lupa lagi gue namanya. Bucek. Bucek. Bucekli. Oh, tentang pembalap. Tentang mobil tuh. Itu mobilnya dia itu, mobil Om mobil Fitra aslinya. itu. Ini ya? Oh, oke. Nah, Berarti gara aib ini itu aib ini. tadinya nggak ada yang tahu sih Indonesia. Enggak. Tadinya sebagian tahu, sekarang lebih banyak tahu setelah itu. Intinya begitu. Sampai di sini dibahas. Ya. Ya. Nah, itu dapatlah, akhirnya dapat 6 juta. Dapat 6 juta, terus ya besoknya yang tadinya rencananya pagi kita mau ngapain, akhirnya jadi harus ke masjid itu. Anyway, itu masjid itu memang lagi penggalangan dana untuk membangun masjid karena memang masih tanah, mereka baru beli tanahnya. Dan itu siapa penggagasnya? Orang Jepang? Indonesia. Orang Indonesia di sana. Kumpulan orang Indonesia, mereka beli tanah mau bangun masjid. Keren. Gitu. Niat baik dan hati mulia datang dari seorang Om Mobi yang sebenarnya saya tidak percaya bukan, awalnya. itu kebetulan. Bareng-bareng. Semuanya sama Ridwan Hanif sama Om Fitra Eri. Nah ini ya videonya ya. Iya tuh donasinya ada di semua atas nama Yayasan As-Solihin Yokohama. Sekalian aja nih kita bantu. Dah tuh. Coba nih masjid Masya Allah loh di Jepang sana. Iya. Nih kalau sekarang lihat tayangannya kita coba aja. Nih resmi semua di Yayasan ada semua kan. Iya. Nah kita taruh aja di. Ini mereka deskripsi. juga punya IG-nya, punya apa segala. Iya kita taruh di deskripsi. Kita munculin tuh ada Bank BSI, tuh. BRI, BNI. Nah nih kita munculin. Ayo kita serbu bareng-bareng. Investasi akhirat. Investasi akhirat. Iya dong. Ya, selama nanti kita udah nggak ada di dunia ini, tuh masjid masih ada yang sholat. Yes. Jalan terus. Keren. Tahu dalil loh mobil sekarang loh. Tahu dalil itu standar itu. Standar. Iya benar. Jadi lu udah meninggal, masjid ini dipakai kan pasti ada makhluk hidup di sana kan pasti ada aja kan. Pasti ada aja yang sholat. Pakai sholat nambahin pemberat amal kebaikan. Iya, terus menerus tuh. Yayasannya atas nama As-Solihin Yokohama Indonesia. Keren. Serbu guys, mantap. Nah, dari sini berarti ada lagi donasi-donasi yang lainnya. Enggak, itu dulu ya. Enggak itu juga kebetulan aja. Pas Kita tuh sebenarnya yang namanya konten Om Mobi segala itu nggak pernah yang kayak begitu-gitu amat juga. Itu kan iseng malam-malam. Oke. Dan ada banyak lah pokoknya aktivitas Om Mobi dan lain sebagainya. Tapi kita coba senggol ke berita-berita yang beredar karena kita pun butuh Anda untuk bantu kami mengklarifikasi atau edukasi. Ini gue nggak ngikutin. Ada nih, tuh ini kemarin beritanya. Pokoknya yang lagi hangat kasih solusi update. Nanti ujung-ujungnya pasti ke tentang ekonomi negara lah kalau kita mah. Istana akan laporkan pemberian mobil listrik dari Erdogan ke KPK. Ya. Itu brand apa sih? Gue juga bingung Turki, mobil Turki. Mobil Turki. Tog, ngomongnya Toge. Toge. Toge kan Kok Toge mah pakai ini bukan Tog spasi G. Kalau Tog spasi G juga Togi kali ngomongnya. Ya. Toge. Tog. Nih tuh mobil Turki nih. Tuh keren kan. Oh modelnya belakangnya kayak nggak asing, kayak apa ya? Kayak dia SUV ya hitungannya ya. Ini SUV kecil ini bukan. Tapi ini mungkin masukin di Indonesia nggak? Nggak tahu, kali aja ngomongnya sama Turki bagus kali. Masuk di sini produksi. Siapa tahu kan. Tapi gini deh, dari berita ini kita belajar bahwa sebenarnya kalau kita mau beli mobil listrik untuk bantu bumi kita tercinta lah ya, apapun itulah niat kalian lah. Intinya adalah ada pengaruhnya nggak sih? Kayak mungkin ini tips and trick ya. Dari negara mana misalnya?
Kan yang kita tahu Hyundai mana sih? Korea ya? Ya kan, apa mungkin dari negara tertentu yang memang mahir di bidang baterai atau listrik misalnya. Itu apa semua sama aja? Nah ini biar teman-teman jadi tahu ada gambaran mobil listrik nih kayak. Gini, kalau makin kesini kan makin kita belajar ya. Makin kita belajar ternyata mobil Cina nggak sejelek itu. BYD misalnya. Ya banyak macam-macam. Semua mereka tuh tidak sejelek itu dan sudah belajar. Ya kita masih mengerucut kan. Oke, kita jangan lihat asalnya, kita lihat brandnya. Ya kan, seberapa serius dia bikin mobil. Seberapa serius, ini juga kadang-kadang kita lupa seberapa serius mereka ngurusin aftermarketnya. Seberapa serius mereka menyediakan spare part di Indonesia ini. Di bengkel-bengkelnya. Itu harus arahnya tuh harus ke situ sekarang. Jangan melulu ini Cina jelek. Nggak, ini misalnya ada merek Cina ya, kelihatannya bagus tapi after sales begini ya, itu yang harus dianalisa sebenarnya. Jangan kita gara-gara dari Cina terus jelek, gara-gara dari Turki itu jelek, kan belum tentu. Tapi yang bikin menjadi indikasi apanya ya? Gue kurang tahu nih kalau untuk listrik. Misalnya kayak keiritannya kah, atau mungkin kayak dayanya kah? Kalau listrik itu gimana sih nilainya? Mobil listrik itu kan nomor satu biasanya ditanya orang ya, mobil listrik range-nya berapa jauh ini mobil bisa jalan sampai baterainya habis. Ya kan, nomor satu itu. Ya kan, sisanya kan tenaganya berapa ini itu. Cuma intinya mobil listrik kan range itu bisa sejauh apa. Ya kan. Nah, tapi sebenarnya kita untuk pemakai dalam kota ini range itu nggak terlalu banyak pengaruh. Kenapa? Karena toh kita ngecas juga 2-3 hari sekali juga ujung-ujungnya. Kita punya mobil listrik range-nya 600 km. Seminggu lebih nggak ngecas. Coba lu jalan sehari berapa kilo? Ya 20 lah paling. Nah iya tuh. Iya juga sih ya. Iya juga ya. Ngapain range jauh-jauh juga kan? Iya ya. Kita beli baterai mahal-mahal. Tapi kan ngaruh lah ke listrik yang kita pakai. Apa ngaruhnya? Lah kan kalau lebih irit lebih nggak ngecas. Apa hubungannya? Lah kan nggak ngambil listrik. Bener nggak sih? Lah kalau mobil listrik lo punya range 600 km, lo jalan sehari 20 km. Iya, enggak kan kalau lebih banyak nih, simpelnya aja deh, lebih banyak ngecas, lebih sering ngecas kan beda loh. Baterai bocor maksudnya. Enggak ada. Iya, baterai bocor enggak gitu. Enggak gitu. Sering dipakai gitu loh maksudnya. Kayak bensin aja. Baterai 100% lo udah pakai seminggu jadi 40% lo charge. Kan enggak tahu deh. Mindset gue tuh kayak apa namanya kalau di handphone tuh? Health apa? Semakin sering di charge, iya gitulah pokoknya semakin ya itu low, namanya cycle. Gue nggak paham itu apa ya, tuh. Cycle ya kan. Cycle itu suatu baterai punya cycle-nya berapa ribu cycle dia bisa. Nah, gitu itu kan ngaruh pasti. Pengaruh, tapi cycle yang dihitung tuh dari 0 ke 100 kalau nggak salah. Maksudnya kalau lo cuma ngecharge sedikit-sedikit ngecharge nggak apa-apa. Oke. Berarti agak dan ini baterai handphone tuh sudah diatur dengan sistem yang pinter gitu ya. Jadi dia udah di atas 80% nanti makin lambat ya kan. Mobil listrik juga demikian. Ya. Mobil listrik itu sama si chargerannya dia bisa komunikasi ngobrol. Kasih gua berapa kilowatt. Gue udah sekian persen nih. Atau ntar baterai gue agak anget nih, kepanasan, kurangin deh wattnya. Komunikasi. Mobil sama charger itu komunikasi. Oh gitu. Itu makanya setiap nyolok charger dia kedip-kedip dulu, dia salaman dulu tuh. Lu siapa? Hai kawan. Ya yuk kita ngecharge. Begitu. Stigma negatif tuh gitu ya. Cina nih ya kurang nih. Iya. Cuma ya memang ada beberapa Misalnya ada waktu itu ada brand Cina, kita nggak sebutin ya, chargerannya nggak standar. Nggak ori maksudnya? Nggak standar di Indonesia. Susah dong. Ya kan? DC chargingnya nggak standar colokannya. Susah, ya kan? Hal-hal yang seperti itu. Makanya ini nih mobil listrik itu adalah sesuatu yang baru untuk rakyat dunia, bukan hanya Indonesia, rakyat dunia, dan kita mesti belajar lagi sebenarnya, ya kan? Nah, makanya kita di channel Om Mobi, channel Motomobi itu kita selalu nge-share, kita selalu membeli edukasi ini mobil listrik begini, ini mobil listrik yang ini chargerannya begini, dia kuat nge-charge berapa kilowatt. Kalau
DC-nya maksimal berapa kilowatt. Itu ada semua. Jadi semuanya diajarin di situ. Tuh, makanya langsung masuk deh. Langganan deh tuh, ya enggak? Iya. Channelnya Omobi TV. Apa namanya? Motomobi TV Motomobi dan TV. Omobi. Ada 2 channel. 2 channel. Coba buka dong, penasaran. Sambil saya juga pengen gali-gali mengenai tadi mobil listrik. Berarti kalau charge-nya nggak umum, kayak Ford ya? Ya, nih. Ford kan spare part-nya susah tuh, jadi ribet ya? Kan ada Ya, gitu kan spare part. Kalau ini kan untuk pemakaian hari-hari aja. Kalau gitu chargeran ngecharge-nya ribet, untuk DC charging-nya. Motomobi. Itu siapa tuh Otomobi TV tuh? Ada Siapa mirip-miripin. Parah banget. Dimirip-miripin. Asem. Biar orang kegocek nge-share apa yang sana ini ya. Omobi. Nah, Omobi. Ini bahas. Keren. Ada ngangkat story-story kisah juga ya? Kisah. Tadi dulu Iya, cleaning ada ngobrol-ngobrol. Iya, seru tuh. Ini update-nya per Ada hari. kereta-kereta juga kita bahas deh. Oh iya. Iya. Kereta api Jepang. Iyalah, Jepang udah lama ya. Senior dia urusan kereta cepat ya. Dahsyat. Tapi nggak habis pikir sih, dia ternyata mobil listriknya malah hampir tidak Malah ada. sedikit. Bisa begitu. Soalnya- Mindset gue masih kayak, mobil listrik Jepang nih. Iya. Ternyata enggak lagi. Apa emang nggak ada kali di kelurahan yang lu tempat tinggal di sana? Nggak ada. Lah, gue lihat di jalanan kan. Kota besar. Kota Besar Tokyo. Oh, oke. Motomobi. Nah, ini dibahas juga di sini ini review. Mobil listrik juga pasti banyak di Mobil sini ya. listrik banyak sekali. Dan katanya mobil listrik juga baterainya cuma tahan 5 tahun ya. Rata-rata di Indonesia mobil listrik yang dijual tuh bergaransi 8 tahun. Jadi sebelum 8 tahun apabila baterainya rusak atau sudah kekuatannya loyo gitu ya, itu diganti seharusnya. Berapa duit? Gratis kalau belum 8 tahun. Kalau udah 8 tahun baru bayar ya? Baru bayar. Nggak tahu berapa. Mostly atau ada kisah nggak? Udah Ya ada yang pernah nggak di bawah 8 tahun? Pasti belum ada yang di atas 8 tahun. Enggak, Mobil maksudnya di bawah 8 tahun udah pasti ganti. diganti sama mereka. Udah ada terjadi, pernah dengar. Nah, itu kali maksudnya 5 tahun itu. Hah? 5 tahun ganti, 5 tahun ganti meskipun diganti ya. Enggak mungkin rusak. Itu kalau kita sampai 10 tahun pun normal aja harus itu baterai. Oke. Tapi lucunya sih sebenarnya gue nggak tahu ini masuk di peredaran lo apa enggak nih Om. Gue tuh kayak jujur gue belum punya mobil listrik karena terlalu didoktrin sama bini gue, bahaya ngeri meledak gitu-gitu, tau gak sih? Iya, bisa kebakar. Gue masih kayak gitu-gitu, masih kepikiran dah. Jadi gue sampai sekarang masih kayak udah deh konvensional, bensin aja dulu dah gitu. Jadi itu kan gimana sih? Jadi baterai yang dipakai kan biasanya lithium ya. Nah, baterai lithium itu kalau misalnya ketusuk, kalau misalnya koslet itu bisa terbakar. Tuh kan. Oke. Ya. Cuma kan casingnya kan bagus sekali yang dibikin mobil listrik. Mau bahkan kecelakaan kayak gimana pun nggak kebakar. Oh iya? Ya, karena case-nya kuat sekali. Nah, kalau sampai terjadi kebakaran pada mobil listrik, itu memang apinya nggak bisa dimatiin. Oh, lu mau nakutin? Apinya nggak bisa dimatiin. Bukan? Kecuali pakai apar gue jualan apar. Masuk dia. Ya. Nonton lagi konten yang itu. Iya, gue juga nonton. Iya, makanya jualan apar itu. Jualan masuk. Iya. Udah kok sekaliannya gue bantuin. Mana coba lihat, pengen tahu. Itu ini brand sendiri apa endorse? Apa? Brand sendiri. Ini kerjasama. Kerjasama. Jadi kita ada kerjasama apar. Nah, apar ini buat mematikan lithium terbakar. Jadi ini penting juga seperti lo taruh di kantor gini ya. Kita kan nggak pernah ini ya kalau tiba-tiba nggak pernah tahu kalau misalnya tiba-tiba di kantor gini ada power bank kebakaran. Itu lithium loh itu power bank. Lithium. Itu nggak bisa mati loh apinya loh itu. Itu bisa matiin pakai apar gue nih. Nah itu. Nah ini kan nyala nih. Emang itu pakai apar biasa nggak mati. Baru mau nanya gue. Emang bedanya apar biasa nggak bisa? Itu suhu apinya konon katanya itu bisa sampai 3000 derajat. Konon katanya. Ini pakai apar biasa nih. Hah? Panas itu panas banget tuh. Setuju saya sama produser saya. Kurang maju itu. Itu panas banget. Nah, ini pakai apar kita. Bahkan pakai yang kecil ya kurang nih. Jaraknya sama dong. Wih. Oh, ada airnya berarti ya? Dia water based. Ini water based. Jadi memang terbuat dari air. Yang terbuat dari air. Apar yang biasanya pada umumnya itu bukan terbuat dari air. Dia powder. Oke. Berarti ini bisa proyek dari pemadam kebakaran dong? Proyeknya bisa pakai ini dong? Bisa, cuma ini kalau untuk ke retail kita yang jualan.
Oke. Jadi makanya nih kalau di kantor gini satu setidaknya harus ada. Tapi menarik deh. Berapa sih harganya? Harganya nanti langsung aja. Nah, langsung. Tapi nggak seberapa. Harganya pasti jauh lebih mahal daripada Avar biasa aja. Tapi memang kita juga nggak bisa ngatur takdir juga ya. Kan ada yang ngomong pasti kan emang udah pasti power bank kebakaran. Kan kebakaran bisa dari yang lain, nggak harus dari yang hal-hal yang nggak diduga-duga. Iya, tapi begitu baterai litium yang kebakar. Apa aja berarti power bank? Kok gue jadi agak kepikiran ya yang handphone, power bank, bank. banyak litium, semuanya litium. Handphone ya? Itu lo clip on apa? Maksud sih? Nih emang dagang nih jualan dia nih semuanya dilitiumin sama dia. Litium. Iya emang iya. Litium itu karena bisa kecil dan penyimpanannya besar itu makanya banyak dipakai. Mac itu litium. Masa kayak gitu kebakar nggak bisa hilang apinya? Ya lo injek aja coba. Enggak. Emang iya. Ini makanya gini. Litium kebakar itu nggak bisa dimatiin sembarangan. Harus pakai yang begitu. Oke. Kalau mau tahu check outnya di mana? Gue jadi affiliate-nya dong, boleh nggak? Boleh. Nanti gue masukin YouTube Shopping di sini. Kalau udah gue kasih wadah. Nggak bisa. Kita nggak boleh ini. Kita pemesanan melalui telepon. Ada di Instagramnya Motomobi Goods. Kenapa konvensional sekali Anda ya? Begitu dealnya sama prinsipalnya soalnya. Dibuka sama dia. Dealnya begitu sama prinsipalnya. Oh gitu. Lah karena kalau di affiliate lebih gede lagi penjualannya. Enggak ada dealnya begitu. Ya udah di bawah dah tuh lu cek aja dah. Oh ini. Ya. Dia tabungnya stainless steel karena water base. Oke. Harus pakai tabung stainless steel. Iya kelihatan lebih kecil ya dibanding yang Avar pada umumnya ya. Ini yang 1 kilogram ini. Oh ada yang 3 kilogram, ada yang 6 kilogram. Kita main ini yuk, Matrix kan waktu itu kan lu juga gua ajak main itu kan Om. Apa tuh? Mobil listrik kan kebagi menjadi 4 nih. Apa yang tuh kemarin kan kita bahas mahal tapi enggak irit, murah tapi irit, nah gitu-gitu. Nah lu bisa rekomendasiin nggak buat teman-teman semua? Biasanya kalau baterai tuh berarti irit ya? Tahan lama ya? Isu yang paling kompleks berarti ke baterainya ya? Baterai. Ya komponen termahal pada mobil listrik adalah baterai. Yang pasti kita consider benar tuh adalah baterainya. Jadi memang mobil listrik nih harganya misalnya 500 juta. Nah baterai kapasitasnya berapa? Ya kita mesti consider. Kan ada beberapa pilihan nih. 500 juta mobil listrik banyak sekali sekarang pilihannya. Ya coba kita mainkan aja. Ada 4 biasanya kita mainnya. Mobil listrik yang harganya paling mahal. Kualitasnya tahan lama baterainya. Nanti yang kedua, kualitas baterai tahan lama atau tidak terpisah. Tidak ada yang tahu karena belum terbukti. Lah kan katanya tadi ada yang bisa buat berapa kilo-kilo itu. Kan ada dari speknya. Belum ada. Loh, kan kapasitasnya. Gue bicara kapasitas. Iya kan? Paham gue. Iya, maksudnya kalau mau berapa lama ini baterai bertahan, nggak ada buktinya. Minimal dari dia ngecas berapa kali? Enggak disebut, nggak pernah mereka men-state maksimal ngecas berapa kali, nggak pernah. Terus kalau mau ngukur gimana? Masa semua sama rata? Kita nggak bisa karena nih baterainya si merek ini kurang bagus nih, ya kan? Berdasarkan statistik banyak yang rusak gitu. Kan belum ada data itu sampai sekarang. Berarti apa dong cara mengukurnya? Mengukurnya range aja udah, pokoknya range ya. Nih. Range berarti gini, range yang paling jauh apa paling pendek gitu ya? Iya. Nah, coba yang paling pertama, harga yang cocok rekomendasi, paling mahal, harganya tinggi, range-nya jauh. Nah, rekomendasi dong. Tinggi, range-nya jauh. Iya, harganya tinggi, range-nya jauh. Nanti kan macam-macam ya. Nanti kan gini ada 4 nih Om. Range harganya tinggi, harganya mahal, range-nya tinggi, range-nya jauh. Yang kedua, harganya mahal, range-nya pendek. Iya. Yang ketiga, yang 4 biasanya paling ditunggu gini nih. Ya, yang ketiga, harganya murah tapi range-nya tinggi gitu loh. Sekarang tuh pilihannya banyak sekali. Gue ya lu kasih rekomendasi aja, tapi jangan ditunggangin sama endorse. Misalnya ya. Yang apa adanya. Mercy EQS tuh range-nya jauh banget tuh, bisa 800. Harganya mahal? Hah? Katanya bisa 1000, tapi 800 lah anggaplah. Harganya mahal dan enak. Oke, bukan gak enak. Enggak ada di sensor di sini ya. Kurang oke. Ya. Oh. Itu Mercedes EQS tuh harusnya melambangkan S-Class tapi kok kurang S-Class rasanya. Oh, harganya mahal, range-nya panjang. Range-nya jauh tapi kurang S-Class. Kurang mewah.
Berarti sekarang yang kedua harganya mahal, range jauh tapi enak. Harganya mahal, range jauh, enak. Lawan ini BMW i7. BMW i7 range nggak sejauh EQS, tapi lebih enak. Oh, wow. Sekarang harganya tinggi, mahal, tapi dia range pendek. Ini kayaknya menang mahal doang nih gitu. Mahal range pendek itu ada. Cina tadi Eropa udah. Udah stop Mini Apa? Cooper. Mini Cooper Hah? mahal 1, Emang udah nggak dulu produksi tuh lagi? 1, nih ada Mini elektrik dulu 1,1 M harganya kalau nggak salah, range-nya cuma 200 kilo. Ya, Culun ya. Tapi 1 mereka M. sudah ngeluarin versi barunya lagi yang range-nya jauh. Oh, dia Dia terima udah masukan. bikin model barunya lagi, bukan hanya terima masukan. Yang dulu itu mereka mengkonvert dari yang internal combustion ke listrik karena Oke. tempat baterainya itu mungkin nggak cukup besar gitu ya. Nah, untuk yang baru sudah didesain untuk listrik. Jadi ada tempat baterai yang besar. Nah, yang lama itu masih dijual kok di IMS tuh. Kayak masih sisa stok, tinggal 800 juta harganya tuh. Jauh amat. Jauh, ya 200 kilo ya. Iya betul, 200 kilo. Tapi rasa kenikmatan nyetir mininya tuh masih ada, kental sekali, enak sekali. Berarti sekarang yang berikutnya harganya murah tapi range panjang. Atau ini yang ditunggu sih kayaknya, jangan deh. Harganya murah tapi range pendek. Ya itu VinFast VF3. Oke, berapa harganya? Coba buka. Di bawah GoPay kali ya? Kayak gimana? Di bawah GoPay nggak sih? Hah? Di bawah GoPay ya? GoPay. Hah? Kan murah kan gua? 227. Ya bener di bawah GoPay kan? Iya benar. Bener udah. Jauh banget di bawah GoPay-nya. Iya. Oh, tahu gue. Lucu kan? Nah, lucu kan? Iya. Kayak mobil Mr. Bean ya? Ke pasar. Lucu kan? Nah, ini range-nya cuma 200 kilo. VinFast yang lain juga murah-murah tuh, cuma baterainya nyewa. Bayar bulanan. Ya. Kalau yang VF3 ini termasuk baterai. Ada kemarin yang baru lagi. Ada namanya Honri. Itu dia. Ah, ini Alphard Cina. knock-off. Kayak Alphard dah. Alphard knock-off. Ih, buat Alphard lucu nih. Ini 200 ya? Under. Under 200. Under 200. Under 200 dan 200 kilo range-nya. Tapi 200 kilo ya? Iya. Tapi nggak apa-apa juga kali ya? Ya terserah kalau bentuknya begitu mau sih. Hah? Kasihan nggak mampu beli Alphard dipakai palsunya. Malah ketahuan begitu ya? Iya. Malah ketahuan maksa. Oke. Naikin lagi 600 nggak ada? 600 kilo tuh kemarin apa ya? Tapi harganya murah. Di bawah GoPay lah. Ion. Kona juga. Ion. Conan 600 ya? 600. Ion tuh Ioniq. Ion ya GAC Ion. Nggak, Ion Iya, tuh maksudnya mobil Ioniq. Cina juga. Oh. Aion. Aion. Iya, atau Ion V, Hypetech juga 600 juga kalau nggak salah. Boh, harganya 400, 300. Ya, Keren, lumayan. pintunya begitu. Ada yang pintunya begitu. Keren. Oh. Kayak mobilnya siapa kemarin? Mas Sigit ya? Bosnya Bluebird. Tesla Model X. Iya, dia pas kesini cakep juga ya. Dia naik gitu ya? Nah gitu dia. Goyo-goyoan. Kenapa? Hak dia. Padahal taksi kan? Iya. Padahal taksi. Ada aja lagi. Iya. Keren dah pintunya begitu dah. Emang ada yang gini ada yang enggak gitu maksudnya? Ada yang gini, ada yang pintunya begini, ada yang enggak. Oh. Beda berapa gitu harganya? Ini berapa sih? 400, 300? Enggak. Enggak nih, ini itu- mahal ini. Enggak kan gue tadi bilang yang murah harganya Om. Enggak. Ini berapa harganya? 68. 600-an Keren ya. lagi. Gue suka yang Ion V. Ion V. Ion V yang gue suka. Kayak nama mall ya, nama mobilnya ya. Iya. V. V. Oh. Oh, ini SUV Ini hitungannya. 600 kilo juga kan ya? Iya, segituan. Ini ada kursi pijitnya, ada kulkas. Ini Kursi pijat, kulkas, masa sih jam Iya. bercanda serius? Kursinya bisa mijat. Terus ada kulkasnya. Lo bisa kulkasnya bisa jadi freezer, bisa jadi kulkas biasa, bisa jadi pemanas. Oh, ini ngambil baterai berarti. Ngambil baterai banget. Lah, mengurangi kadar range dong. Ya matiin aja kulkasnya kalau nggak mau pakai kulkas. Kan jadi bau. Ya. Nggak Lo kulkas taruh pada daging umumnya. situ emang. Gimana sih? Enggak, gue maksud gue tuh kayak kulkas tuh kan 24 jam gitu loh Om. Tiba-tiba dimatiin. Iya itu kulkas rumah. Ini kulkas Iya. mobil buat jalan, pakai naruh ke minuman gitu. Oh iya. Es krim tuh beku sih itu bisa minus Oh, 15 iya. derajat. Oh iya kan kalau kulkas rumah bau ya. Tapi Iya. goncangan-goncangan kan katanya kalau gue beli kulkas nggak boleh goncang-goncang. Nah tuh, iya. Ah dites deh coba nih. Bener kan lah? Salah saya di mana sih?
Kalau kulkas kan nggak boleh goyang. Ya beda, ini kulkasnya canggih, bisa Oh. goyang-goyang. Ya. Di mobil kan takutnya gajul-gajul kan Enggak, gitu, Om. enggak. Keren juga ya. Tuh. Kayak apa sih kulkasnya? Kayak yang di hotel ya, yang kecil. Ya? Kulkasnya di dalam situ ya segede apa ya? Kayak di hotel ya? Enggak. Bentuknya agak manjang. Menarik juga ya. Mobil ada kulkas. Jangan ya? yang Autonet Max di ini dong, ke Motomobi biar hafal tempatnya. Motomobi Ion V coba. Nah, Motomobi Ion V. Ion V. Keren. Ion V. Mana deh? Itu bawah. Ya, Kulkasnya di tangan ini, di sikut itu. ini. Oh, beku. Beku tuh. Cakep juga ya. Wah, keren. Kalau lo mau tahu lo nonton aja di sini. Tuh kan, Nah, iklan ini. lagi. Oh, bisa nyimpan flash tea juga. Ya, bisa. Heran, Siap. masuk semua tuh brand-brand Iya, tuh. iya, Ini apa sih? biarin dah. Ini apa sih? Nah, ini jas hujan. Bener kan? No. Buat gajah. Elephant brand. Enggak juga, bukan Oh, buat gajah. oh. Jadi ini udah mulai masuk musim penghujan. Hah? Kan lu kan suka takutnya bocor kan mobil lu ya. Atau Terus mungkin ini. lagi Bisa mobilku bisa ada yang bocor. Tuh iya pas nih. Makanya pakai Elephant brand. Dari batik loh. Tapi tidak. Nah iya bener. Dia ada motif batiknya juga ya, batik 2.0 ya. Jadi Elephant brand ini punya seri jas hujan batik 2.0 special edition. Ini gua kasih buat lu, Om. Ya, lu coba cek lu deh. Nah, Enggak, gua mau dikasihnya sama batiknya, sama si Elephant brandnya. Wih, Mana deh? masuk. Masa kita syuting hujan-hujanan Iya bener. segala iya. Itu. Dia syuting dalam ruangan nggak dikasih ginian. Kita syuting hujan-hujanan. Hujan-hujanan kita syuting. Gue diakuisisi brand gue yang placement di sini. Iya bener. Lu Iya, bisa masuk. Gua Elephant- hujan-hujan tadi gila basah-basahan. Iya, iya, apa bener. lumpur Emang udah segala. cocoknya Elephant brand Iya. support Omobi atau Mobi Ini TV. dalam ruangan pakai AC dikasih. Lah kan gue OTW sini kan gue kadang motoran juga. Aduh. Naik motor gue, emang gue langsung tiba-tiba di sini tidur kan gue perjalanan. Saya pernah pindah ke ojek juga loh. Masa? Oh iya lagi macet kan gue kan bertemu narasumber hebat kan karena menjaga kondisi badan apa segala macamnya. Apalagi ini memadukan kearifan lokal. Tuh kan, terus baca. Jangan dikasih tahu. Saya lagi improve jangan dikasih tahu. Aku baca juga nih. Memadukan kearifan lokal Jawa dengan produk jas hujan modern. Wah, luar biasa. Emboss spesial di jas hujan ini spotlight. Jadi kalau lu kan malam-malam Oh, kelihatan. jadi Oh. tidak membahayakan. Nggak membahayakan ya. Dalam bentuk motif batik kaung. Wah, ini kita buka aja ya. Nah, tuh ya. Jadi kalau yang mau dapetin ini, nah ini bentuknya compact ya, kecil dan ringan. Nah, lu buka deh nih ya. Coba buka. Nah, kita buka nih. Nah, tuh. Set tuh. Bukanya udah kokoh banget tuh. Nah, ini. Kecil dan ringan. Ada juga nih seri yang rainbow. Oh, dia celana ya gini ya. iya Ini bagus nih dong. kalau naik motor nggak keserimpet. Iya, nggak berbahaya. Tuh, tengahnya lihat, Deng. Oh, batik. Iya. Jadi pas tiba-tiba lagi bawa motor, tiba-tiba, wah, Pak Presiden manggil nih ke istana. Jadi kan ada batiknya nih. Dress code batik ya, bisa langsung. Iya. Keren. Enggak, itu kakek. Kakek. Bukan tangan. Enggak, gua mau nyoba dalamnya enak nggak? dalam, Ya. iya. Kakek. Ada segala buat kaki taruh tangan. Nah, kayak gini dia. Kita syuting hujan-hujanan nggak dapat ginian. Ada dong. Dia dalam tuh. ruangan. Rainbow, dia kayak gini nih. Jadi simpel. Kan kadang kan susah kan ngeliput masukin ke motornya. Nah, ini udah rainbow tuh kayak gini. Dia ringkes. Tuh. Tinggal langsung set. Nah. Elephant brand kan tuh kayak belalai. Oh, itu elephantnya itu toh. Pantesan. Enggak sih gua aja sendiri ngasal. Coba tuh buka lagi isinya kayak gimana sih? Iya, ini kan bungkusannya. Rainbow tuh kan bola kecil gitulah. Oke, terus itu apanya? Lah ini dipakai. Enggak, itu segede apa? Oh, bisa segede. Oh, gede bisa. kan? Nggak gajah kan? Wow, tuh kan. Oh. Keren. Nih atasnya doang nih ya. Bagus tuh yang kecil itu tuh. Ya kan, ringkes kan. Lu kan Iya. kadang kan suka begitu sama nih beda warna aja. Iya. Ini belinya di mana biasanya? Wah, ada informasi lebih lanjut cek aja di sini. Nah, kan. Bagus kan gua. Makasih ya udah dipancing ya. Semua produk menggunakan bahan PVC, jadi anti rembes. Bukan anti rembes ya. Rembes minta Rembes duit tuh lu. susah lama biasanya. Iya. Dan ini adalah limited edition dan hanya bisa didapatkan di marketplace official Elephant Brand. Di sini nih. Informasi lebih lanjut cek aja di bawah. Tuh, hadiah buat Om Mobi. Ya kan? Oh iya lu syuting di luar pas banget pakai Elephant Brand. Tuh, Elephant basah Brand. mulu Sirian kasihan. Nah, udah dong, support dong. Kata dia lagi murah kok sekarang kan yang ngikutin. diskon. Ada yang mau tambahin Om buat penonton setia
Omobi dan juga Motomobi. Ya, jangan lupa subscribe channel Omobi dan Motomobi. Nah, itu penting ya, nomor penting, 1 ya. penting. Terus kemudian berbijaklah pada saat beli mobil ya. Yang penting jangan beli apa yang kita tidak mampu. Wih, keren. Ya. Iya dong, kan duitnya kan mampu duit kan, maksudnya materi kan. Materinya, kalau duitnya nggak cukup jangan dipaksa. Ah. Karena banyak cara untuk memaksakan. Caranya salah satunya? Ada. Hah? Caranya? Informasinya pokoknya kalau mau tahu di dalam Nggak sana. ada informasinya, Ya, pokoknya. Apapun itu pokoknya jangan dipaksakan lah. Jangan dipaksakan. Ngutang. Tuh. Jangan begitu banget. Ya tuh. Riba. Ya, intinya begitu. Iya. Ya, nanti ujung-ujungnya susah. Iya betul. Karena kita nggak tahu pendapatan kita nanti berapa. Belum tentu mampu lagi. Iya benar. Ya kan, begitu nggak mampu ditarik. Wah iya lagi. Tarik Iya. leasing ya. Berat, bagus nih. Thank you Om Mobi. Oke, thank you Om Dery. Nanti update lagi ya. Pokoknya kalau ada berita-berita seputar apa segala macamnya, Iya. apalagi mobil listrik, Siap. diklarifikasi. Siap. Karena berita masih hangat tadi kan ternyata simpang siur, orang takutnya telan mentah-mentah. Tulisannya begitu, jelas juga tulisannya kan juga mobil listrik, bukan? Juga mobil listrik. Juga mobil listrik. Gak Gak ada yang salah dia. Ya. Gak ada yang salah, cuma ya clickbait. Bijak lah berarti ya. Kalau nulis berita ya, tuh, masukan dari Om Mobi. Nggak, clickbait aja. Nggak apa-apa ya, ini sah-sah aja. Orang clickbait kok. Sama kita juga video suka clickbait lu. Clickbait ini judulnya apa nih? Ya kan? Dibalikin ke gue. Sama clickbait juga. Orang Iya, nulis iya. berita clickbait juga. Iya. Bisa. Thank you Om Mobi. Ya, thank you. Nanti update lagi Om Mobi. Thank you. Terima kasih. Kita kasih solusi.